Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan mulai saja ya, soalnya udah waktunya jam 4. Oke, yang ini kan kelasnya digabungin sama STTHR, jadi mungkin yang kelas STTHR baru pertama kali ketemu saya. Oke, jadi untuk yang sekarang kita akan masuk ke materi bab kedua ya. Kalian di kelas sampai mana? Dinamika juga kan? Dinamika ya. Oke. Sini juga akan belajar dinamika, tapi masih yang awal-awal. Oke, jadi kita akan belajar yang namanya dinamika. Oke, kalian tahu bedanya apa antara kinematika dengan dinamika? Oke, jadi secara umum dia mirip. Dinamika itu apa? Dia mempelajari gerak benda dan penyebab geraknya. Penyebab gerak ini tidak lain adalah gaya. Oke, jadi kalau kemarin kinematika kita hanya belajar tentang gerakannya aja. Kita nggak peduli kenapa benda tersebut bisa bergerak. Nah, kalau sekarang kita belajar gerak benda dan juga penyebab geraknya atau gayanya. Nah, karena kalian udah belajar kinematika sebelumnya, maka pada kasus dinamika yang menjadi fokus kita itu adalah belajar tentang gaya. Jadi fokusnya di dinamika adalah kita mempelajari tentang gaya. Oke, kalau kalian belajar tentang gaya, kalau secara teori, gaya itu sederhana kan? Yaitu tinggal menggunakan yang namanya hukum Newton. Oke, ini saya yakin dari SMP kalian udah paham ya hukum Newton, udah diajarkan. Hukum Newton ada berapa yang kalian tahu? Tiga ya. Yang pertama, hukum pertama Newton. Hukum pertama Newton itu mengenai apa? Mengenai apa? Tahu? Hukum pertama Newton mengenai apa? Membahas tentang apa? Tentang yang namanya kelembaman. Oke, bukan lembab tapi lembab. Oke, kalau kita tuliskan matematikanya, kayak gimana? Apabila total gaya yang bekerja di sebuah benda nilainya sama dengan nol. Kalau total gaya yang bekerja di sebuah benda sama dengan nol, apa yang terjadi pada bendanya? Bendanya kan? Itu yang salah ya, Mas. Yang benar apa? Hampir benar. Jadi yang benar apa? Jadi yang benar lagi gini. Apabila total gaya yang bekerja di suatu benda totalnya sama dengan nol, maka benda akan apa? Akan mempertahankan kondisi awalnya. Maksudnya gini, kalau kondisi awalnya benda itu diam, maka benda akan terus diam. Tapi kalau kondisi awalnya bendanya gerak, maka benda akan terus gerak. Oke? Jadi sigma yang sama dengan nol tidak selalu bendanya diam. Oke? Tergantung kondisi awal bendanya itu seperti apa. Itu hukum pertamanya. Hukum kedua Newton mengenai apa? Ini baru mengenai benda bergerak ya. Mengenai benda yang bergerak. Oke. Kalau kita tuliskan matematikanya seperti apa? Apabila total gaya yang bekerja di suatu benda nilainya tidak nol. Oke, maka akan muncul percepatan, di mana percepatannya akan searah dengan arah total gayanya. Jadi kalau total gayanya ke kanan, maka percepatannya ke kanan. Total gayanya ke kiri, maka percepatannya ke kiri. Dan seterusnya, gitu ya. Kemudian
Yang ketiga. Yang ketiga itu hukum ketiga Newton. Hukum ketiga Newton mengenai apa? Ada yang tahu? Aksi reaksi. Aksi dan reaksi. Oke, kayak gimana tuh matematikanya? Kalau kalian memberikan gaya, disebutnya namanya gaya aksi, gitu ya. Nah, menurut Newton, setiap gaya itu pasti punya pasangan gayanya. Oke, yang dinamakan gaya reaksi. Gitu ya. Di mana besar dari gaya aksi sama persis dengan besar gaya reaksi, tapi berlawanan arah. Gitu kan ya? Jadi hukum pertama tentang kelembaban, hukum kedua itu tentang benda bergerak, hukum ketiga itu tentang aksi reaksi. Ada yang belum paham tentang hukum Don? Udah paham semua? Oke, kalau udah paham saya mau coba tes dulu deh. Contoh. Oke, karena banyak dari kalian yang baru lulus SMA, pemahaman tentang hukum Newton itu banyak yang keliru. Jadi makanya kita harus benerin dulu dari dasarnya. Kalau kalian dasarnya udah salah, kalian mau ngerjain soal semudah apapun pasti akan salah. Oke? Misalkan saya punya lantai. Di atas lantai, saya punya sebuah meja. Meja. Oke? Di atas meja, saya punya sebuah balok. Balok saya memiliki massa M. Oke, gampang ya? Ada lantai, atasnya lantai ada meja, di atas meja ada balok. Anggaplah sistem ini dalam keadaan diam, tidak bergerak sedikit pun, dan tidak ada gesekan antara lantai ataupun dengan mejanya. Paham? Oke, kalau saya minta ke kalian, ada gaya apa saja sih pada balok M? Yang pasti-pasti ada apa? Kalau ada massa berarti ada? Kalau ada massa berarti ada gaya berat. Ke arah mana gaya berat? Ke arah bawah. Simbolnya W atau saya bentuk bilangnya MG. Ada apa lagi selain gaya berat? Gaya normal. Ke arah mana gaya normal? Ke arah atas. Oke. Kalian tahu kan? Bukan dihafal kan? Tahu ya? Oke. Ada gaya lagi nggak? Selain gaya normal sama gaya berat di soal ini pada balok M? Nggak ada. Hah? Gaya kontak itu gaya apa? Nggak ada. Udah. Ada lagi? Ada lagi nggak? Udah. Nggak ada lagi kan ya? Nggak ada. Oke, saya mau tanya ke kalian. Menurut kalian, di soal ini, gaya normal sama gaya MG di soal ini ya, besarnya sama nggak sih? Sama. Kenapa? Karena dalam keadaan diam. Tadi kan kita udah bilang, kalau total gayanya nol, maka benda akan cenderung mempertahankan kondisinya. Kalau misalkan kalian beranggapan, kayaknya besaran MG deh. Berarti kan kalau besaran MG, sigma F-nya nggak nol kan? Kalau sigma F nggak nol, tadi apa? Muncul percepatan. Benar nggak? Artinya kalau kalian menganggap ini besaran MG, maka balok itu harusnya geraknya ke bawah. Bayang, kenyataannya kan saya tadi bilang diam kan? Berarti sigma F-nya nol. Nah, bukan itu pertanyaan saya. Pertanyaan saya ini, menurut kalian di soal ini, oke? Saya hanya minta spesifik di soal ini, bukan di seluruh soal yang akan kalian temuin. Di soal ini, menurut kalian, apakah gaya normal dan gaya MG merupakan pasangan dari gaya aksi dan gaya reaksi? Menurut kalian, normal sama MG di soal ini pasangan gaya aksi reaksi atau bukan? Menurut kalian, di soal ini ya, di soal ini. Ya atau bukan? Iya bukan? Iya bukan? Iya. Kenapa iya alasannya? Karena besarnya sama. Betul ya, sepakat ya. Arahnya berbeda tuh bukan berbeda, berlawanan. Berbeda tuh bisa aja kalau atas dengan kanan pun beda ya, tapi harus atas dengan bawah.
Oke, arahnya berlawanan benar ya? Besarnya sama juga sepakat kan? Oke. Kebanyakan dari kalian pasti akan jawabnya iya, padahal jawabannya bukan. Jadi, sudah dipastikan gaya normal sama gaya MG di soal ini itu bukan aksi reaksi. Tahu kenapa bukan nggak? Ada yang tahu kenapa bukan? Jadi, ada syaratnya. Syarat suatu gaya merupakan pasangan dari gaya aksi dan gaya reaksi. Syaratnya apa yang pertama? Arahnya harus berlawanan. Arahnya harus berlawanan. Oke. Di soal ini, gaya normal sama gaya MG arahnya berlawanan nggak? Berlawanan. Berarti memenuhi syarat. Oke. Syarat kedua, besarnya harus sama. Di soal ini, gaya normal sama gaya MG besarnya sama, memenuhi syarat juga. Nah, kebanyakan anak SMA itu cuma paham kalau aksi reaksi itu arahnya harus berlawanan, besarnya sama kan? Padahal ada syarat ketiga. Apa syarat ketiga? Dia harus terjadi pada dua benda yang berbeda. Tidak mungkin satu benda mengalami gaya aksi dan gaya reaksinya. Tidak mungkin. Lihat, ini kan gaya normal sama gaya MG dialami balok kan? Satu benda yang sama kan? Udah pasti dia nggak mungkin aksi reaksi. Paham ya? Tapi, tadi kan udah sepakat ya, kalau hukum ketiga Newton bilang apa? Setiap gaya punya pasangan gayanya, betul nggak? Setiap ada gaya, pasti gaya aksi, pasti ada gaya reaksi kan? Kalian udah sepakat belum kalau gaya normal sama gaya MG di soal ini bukan aksi reaksi? Sepakat ya? Karena dia tidak memenuhi syarat ketiga. Sekarang saya balik. Kalau MG saya anggap sebagai aksi, reaksinya apa? Kalau gaya MG saya anggap sebagai aksi, reaksinya apa? Saya tahu? Harus ada kan? Harus ada kan? Karena hukum ketiga itu bilang gitu kan? Setiap gaya harus punya pasangannya. Berarti gaya MG kalau saya anggap aksi, harus ada reaksinya kan? Apa reaksinya yang tahu? Apa? Ada yang tahu? Apa? Ada yang tahu? Apa? Gaya normal meja. Emang gaya normal meja ke arah mana? Salah juga ini. Apalagi ayo, yang punya itu nggak? Kalau MG adalah aksi, reaksinya itu adalah, nggak ada yang tahu? Bumi. Bumi akan merasa ketarik juga ke arah balok sebesar MG. Oke, kalian tahu nggak? Gaya gravitasi itu lebih tepatnya adalah gaya tarik-menarik. Ya nggak sih? Oke. Ketika balok itu ditarik bumi, ya kan? Sebenarnya bumi juga ditarik balok dengan besar yang sama. Makanya itu aksi reaksi. Tapi kenapa kalian tidak melihat bumi kayak bergerak ke arah balok? Kenapa? Karena buminya sangat besar. Coba kalian bayangin, kalian punya dua buah batu. Satu segede gini, satu segede rumah. Bayang? Dua buah batu kalian dorong sama gaya yang sama. Batu yang kecil mungkin bisa bergerak kan? Kelihatan kan ya? Batu yang gede nggak bakal ngaruh kan? Tapi dia udah kita kasih gaya loh. Ya kayak gitu kira-kira. Bayang nggak? Jadi bumi itu udah dikasih gaya, tapi karena bumi sangat besar, nggak kelihatan kita kalau dia tuh kena gaya tuh bergerak. Oke, paham ya? Sekarang saya tanya lagi. Kalau gaya normal itu adalah aksi reaksi, aksi. Gaya reaksinya apa? Harus ada kan? Karena hukum ketiga itu bilang itu kan. Harus ada pasangan gayanya. Apa ada tahu nggak? Kalau gaya normal itu disebutnya aksi, gaya reaksinya apa? Ada tahu? Oke, ini disebutnya normal yang dialami oleh balok karena dia menyentuh meja. Kalau kita anggap itu sebagai aksi, maka reaksinya akan dialami oleh meja. Yaitu apa? Akan ada gaya normal juga. Ini namanya gaya normal yang dirasakan oleh meja
karena dia menyentuh balon. Oke, kalian jangan bilang baru tahu ada gaya normal ke arah bawah. Tahu kan? Udah tahu kan? Oke, jadi ini aksi reaksi. Jadi syaratnya apa? Besarnya harus sama, arahnya harus berlawanan, sama harus terjadi pada dua benda yang berbeda. Itu dinamakan aksi reaksi. Paham ya? Oke? Nah, udah. Kalau secara teori, kalau kalian udah paham hukum pertama, hukum kedua, hukum ketiga Newton, udah selesai. Teorinya nggak ada lagi. Sebenarnya ya. Masalahnya adalah apa ya? Kalian banyak yang masih belum benar dalam menentukan gaya. Nah, jadi kalau kalian masih belum benar menentukan gaya, mau kalian dikasih soal semudah apapun pasti salah. Oke, maka dari itu saya mau memastikan kalian udah benar dulu deh dalam menentukan gaya. Saya akan coba menerangkan tentang ini. Jenis-jenis gaya yang umum di TPB. Oke, saya nggak akan ngasih semua gaya, cuma saya mau kasih tahu gaya-gaya apa aja sih yang sering muncul. Oke, minimal itu kalian harus tahu. Oke, gaya pertama yang sering muncul adalah gaya berat, ya nggak sih? Atau kadang disebutnya juga beberapa gaya gravitasi gitu ya. Oke, nah saya punya 3 pertanyaan untuk setiap gaya ini. Pertanyaan pertama, kapan kalian tahu di soal itu ada gaya berat? Kalau ada? Nah, apabila massa benda diketahui di soal. Oke. Ada nggak sih benda yang tidak punya massa? Ada nggak? Nggak ada. Elektron aja punya massa kan ya, apalagi benda yang kita amati. Semua benda punya massa, itu real life-nya, realnya. Tapi kalau di soal ada nggak? Contoh lihat. Lihat deh, meja itu benda bukan? Benda. Tapi lihat, di soal ini meja kalian dikasih tahu nggak masanya berapa? Nggak ada. Berarti kalau nanti disuruh menggambar diagram gaya meja, nggak perlu gambarin MG-nya meja. Karena meja nggak, soal ini nggak ada masanya. Paham? Lantai benda bukan? Benda kan? Lantai juga dia punya berat kan? Tapi di soal ini lantai tidak dikasih tahu masanya kan? Berarti kalau disuruh menggambar diagram gayanya lantai, yang nggak usah menggambar MG-nya lantai. Paham ya? Oke. Pertanyaan kedua. Gaya berat, rumusnya apa? M kali G. Selalu kan? Oke. Kayak kalau dia selalu namanya rumus kan? Kalau tiap soal itu beda-beda, itu berarti bukan rumus. Paham ya? Pertanyaan ketiga. Gaya berat, arahnya kemana? Oke. Arahnya selalu ke pusat bumi. Oke. Tapi karena bumi itu sangat besar, kalian boleh bilang arahnya selalu ke bawah. Oke. Berarti kan sudah sepakat ya, dalam kondisi apapun, gue harus ke arah bawah, nggak boleh miring-miring, oke? Paham ya? Itu gaya pertama yang sering banget muncul di TPB. Gaya kedua apa lagi yang sering muncul? Normal, ya nggak sih? Gaya normal. Gaya normal sering banget muncul. Sama, saya punya 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, kapan kalian tahu di soal kalian ada gaya normal? Serius? Lihat, meja punya masa nggak? Nggak punya di soal ini, tapi dia punya normal. Punya. Kapan dong kalian tahu di soal ini ada gaya normal nih? Karena apa? Kapan? Kapan coba? Tadi kan kalian kan sebut sendiri kan? Saya tadi bilang ke kalian, di balok ini ada gaya apa aja? Kan bilang gaya normal ke arah atas. Saya nggak bilang gaya normal, kan? Tapi kan tahu itu ada gaya normal dan bener lagi ke arah atas kan ya? Oke, ada kontak itu lebih mudah bersentuhan. Jadi gaya normal itu muncul apabila si bendanya itu bersentuhan dengan bidang atau benda lain. Paham ya?
Jadi saya mau tekankan sekali lagi, gaya normal tidak ada hubungannya dengan gaya berat. Tidak ada. Oke? Jadi karena kalian di SMA emang biasanya beranggapan gaya normal tuh ada karena ada gaya berat. Nggak ada. Nggak ada hubungannya gaya normal sama gaya berat. Poin kedua, gaya normal. Rumusnya apa? Gaya normal, M. Rumusnya apa? 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 M kali G. Kan saya bilang, nggak ada hubungannya gaya normal dengan gaya berat. Nggak ada hubungannya. Kalian tahu? Gaya normal rumusnya apa? Gaya normal itu rumusnya nggak ada. Nggak ada rumusnya. Artinya, ketika kalian mendapat rumus nih di soal, normal sama dengan bla 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 bla. Itu bukan rumus gaya normal. Itu nilai gaya normal di soal itu. Dia memang nggak ada rumusnya. Karena dia nggak ada rumusnya, gaya normal itu dicari. Dicari pakai apa? Pakai sigma F. Bisa sigma F sama dengan 0 atau sigma F sama dengan M kali A. Tergantung kondisi soalnya seperti apa. Poin ketiga, gaya normal. Arahnya kemana? Kemana arahnya? Nah, selalu tegak lurus dengan bidang sentuh. Dan selalu keluar dari bidang sentuh. Oke, coba kita lihat. Lihat ya yang ini ya. Ketika kita melihatnya balok tadi, balok itu nyentuh meja, betul nggak? Maka normalnya keluar dari meja dan tegak lurus dengan meja, betul ya? Kalau kita lihatnya meja, meja nyentuh balok kan? Maka normalnya keluar dari balok dan tegak lurus dengan balok. Meja juga nyentuh lantai kan? Berarti harusnya ada gaya normal juga nih. Nah, tegak lurus dengan lantai dan keluar dari lantai. Normal yang dirasakan oleh meja karena lantai. Paham ya? Jadi kalian jangan bilang gaya normal selalu ke arah atas, kita ke arah mana aja, tergantung bidangnya. Oke? Itu gaya kedua. Gaya ketiga. Gaya apa lagi yang kalian sering temukan di SMA atau di TPB? Gaya gesek. Gaya gesek. Gaya gesek yang kita maksud adalah gesekan dengan bidang ya. Kita belum belajar gesekan udara. Susah soalnya. Ada, tapi ntar mungkin di tingkat 2 kalau di prodi tertentu aja diajarinnya. Gesekan dengan bidang. Oke, ini sering muncul kan ya? Oke, sama kayak tadi pertanyaannya. Pertanyaan pertama, kapan kalian tahu di soal kalian ada gaya gesek? Kapan? Apa? Kalau permukaannya kasar. Betul. Apabila bidang sentuhnya kasar. Oke. Poin kedua, gaya gesek. Rumusnya apa? Apa? Covid itu mu ya? Mu ada dua kan? Ada mu K, ada mu S. Kapan kita pakai mu K? Berarti ini kita bagi dua ya nggak sih? Kondisinya benar nggak sih? Ketika bendanya bergerak dan ketika bendanya diam. Kalau bendanya bergerak, gaya gesek, rumusnya apa? Mu K dikali normal. Kalau bendanya diam, gaya gesek, rumusnya apa? Dikali itu yang salah. Terus apa dong? Nggak ada rumusnya. Oke? Tapi dicari pakai sigma F sama dengan 0. Oke. Pada dasarnya ya, kita tidak pernah ngitung gaya gesek pakai mu S kayak normal. Tidak pernah. Cuma ada dua kondisi. Kondisi pertama, kalau soalnya bilang tepat akan bergerak. Dan atau soalnya bilang mencari nilai maksimum atau minimumnya. Pengen? Kalau dia nggak bilang kata-kata itu, kita hampir nggak pernah ngitung gaya gesek pakai mu S kali normal.
Tapi emang sih di SMA dan gitu kan, kalau diam ya skala normal itu salah. Oke, ingat ya, kita nggak pernah ngitung gaya gesek pakai minus skala normal kecuali dua hal. Kalau soalnya bilang tepat akan bergerak, atau dia bilang maksimum minimum, bang ya, bahkan gaya maksimum bla bla atau gaya minimum bla bla gitu ya, itu biasanya pakai minus skala normal. Oke, selebihnya nggak pernah. Terus gimana dong kalau dia diam? Ya cari sendiri rumusnya. Pakai sigma F sama dengan 0 karena dia diam. Paham ya? Poin ketiga, gaya gesek itu arahnya kemana? Dengan 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 apa? Berlawanan dengan, nah, selalu berlawanan dengan, saya bilangnya adalah asumsi gerak. Kenapa saya bilangnya asumsi? Karena kalian akan lebih sering tidak dikasih tahu benda itu geraknya kemana, ya nggak sih? Bahkan nggak dikasih tahu benda itu gerak atau enggak. Oke, saya mau tanya ke kalian. Kalau soal tidak ngasih tahu ke kalian bendanya gerak atau enggak, kalian asumsikan bendanya diam atau asumsikan bendanya gerak? Di soal nggak kasih tahu nih. Oke, terus kalian disuruh cari, disuruh cari ini bendanya gerak atau diam? Asumsinya gerak atau diam? Menurut kalian? Kalau tidak ada informasi, kalian nggak tahu bendanya gerak atau diam kan? Asumsinya apa? Asumsikan gerak. Kenapa? Tahu nggak? Kalau kalian mengasumsikan soal itu bendanya diam, kalian udah men-state kalau percepatannya nol. Tapi kalau kalian bilang asumsikan gerak, kan kita nyari A kan? Kalau kita dapat A-nya nol berarti diam. Paham ya? Jadi kalau kalian nggak tahu benda itu diam atau gerak, asumsikan gerak dulu. Bayang? Nah, cara gampang gini. Kalau soal nanti hanya memberitahu mu s, berarti dia udah diasumsikan gerak. Kalau soal cuma kasih tahu mu k, berarti dia diasumsikan, salah balik. Mu k udah pasti gerak ya. Kalau cuma kasih tahu mu s, udah pasti diam. Yang susah itu kalau dia ngasih tahu mu s dan mu k. Itu yang kalian nggak tahu kan. Paham? Jadi hati-hati kalau kalian ketemu soal di mana soal tersebut ada mu s dan ada mu k. Itu hati-hati. Tapi kalau cuma ada mu s doang, udah pasti dia diam. Kalau udah cuma ada mu k doang, udah pasti dia gerak. Karena kita nggak bisa ngecek. Karena kalau cuma ada mu k nggak bisa ngecek di gerak diam. Paham ya? Jadi perlu hati-hati kalau ada soal yang ada mu s dan ada mu k. Oke? Itu gaya ketiga. Gaya keempat. Gaya apa lagi yang sering kalian temukan di SMA atau di TPB di kuliah? Apa aja? Tadi kita udah gaya berat, udah gaya normal, gaya gesek, apa lagi? Sentripetal, iya, tapi itu yang lebih umum lagi deh, yang lebih sering banget. Tegangan tali, tension. Sering kan ya? Sering kan? Betul ya? Sama pertanyaannya. Poin pertama, kapan kalian tahu di soal kalian ada tension? Apabila si bendanya tersebut terhubung dengan tali, ada dannya loh, dan si talinya itu dalam kondisi tegang. Oke, ketarik, kebayang nggak? Kalau terhubung sama tali, tapi tali dalam kondisi kendor, berarti ada T, T-nya 0, paham ya? Jadi kalau kendor itu bukan berarti T-nya minus, nggak ada T minus. Oke, jadi terhubung dengan tali, dan si tali dalam kondisi tegang, ketarik. Poin kedua, tension, rumusnya apa? T, rumusnya apa? Apa? Apa rumus T? Nggak ada. Tegangan tali nggak ada rumusnya. Oke? Karena tidak ada rumusnya, tegangan tali itu dicari kan? Dicari pakai sigma F. Bisa sigma F sama dengan 0, atau sigma F sama dengan M kali A. Tergantung situasi bendanya dalam kondisi. Poin ketiga, tegangan tali arahnya kemana? Apa? Mana arahnya? Gimana? Mana arahnya? Arahnya selalu narik benda yang ditinjau.
Nggak ada ceritanya tegangan tali dorong benda. Pasti narik. Nah, kita ambil contoh. Contoh, misalkan saya punya seperti ini. Ada sebuah katrol. Oke. Si katrolnya itu dihubungkan dengan tali. Talinya dihubungkan dengan sebuah balok. Baloknya massa M1. Ujung tali satunya dihubungkan dengan balok lagi dengan massa M2. Ini ya. Oke. Kan kalian tahu ya, kalau mengerjakan soal dinamika, langkah paling awal pasti buat diagram gaya kan? Per benda ya, jangan pernah digabung. Oke? Jadi, ketika kalian bikin M1, yang kalian gambar hanya M1. Oke? Nggak boleh yang lain. M1-nya aja. Oke. Di benda M1, ada gaya apa aja? Yang pasti-pasti ada massa, ada berat. M1 dikali G. Ada normal nggak? Nggak ada, karena nggak nyentuh. Ada tali, maka ada tegangan tali. Lihat, tegangan talinya narik benda satu. Oke? Kalau kalian lihatnya benda M2, maka lihatnya benda M2 aja, jangan lihat yang lain. Oke? Di M2 ada apa aja? Ada massa, pasti dia punya berat. Terus ada tali, maka ada tegangan tali. T2. Lihat, tegangan tali narik benda M2. Kalau kalian lihatnya katrol, maka perhatikan katrolnya aja. Oke? Jangan lihat yang lain. Di katrol ini ada gaya apa aja? Ada berat nggak? Ada berat nggak? Nggak ada masanya kan? Nggak usah kan, nggak berat. Ada tali. Maka akan ada tegangan tali narik katrol. Paham? Ini juga ada tegangan tali. Ngerti nggak kalian? Paham ya? Nah, yang bikin kalian jadi bingung di tegangan tali adalah dulu di SMA, biasanya guru-guru SMA tuh menggambarnya di gambar yang aslinya kan? Makanya gambarnya gini. Ya nggak sih? Benar nggak? Nah, ini kan jadi bikin ambigu. Ini T-nya kemana? Oh, berarti boleh kasih ke bawah. Ya nggak gitu. Ini tuh artinya kalau kita lihatnya M1, ya T-nya pasti ke atas. Nggak boleh ke bawah. Kalau kita lihatnya katol, T-nya pasti ke bawah. Nggak boleh ke atas. Makanya saya lebih suka gambarnya dipotong-potong. Jangan digabung. Paham ya? Ngerti ya? Oke, itu gaya keempat. Gaya kelima. Gaya apa lagi yang sering muncul? Gaya pegas. Sering ya pegas kan? Gaya pegas. Oke, pertanyaan pertama. Kapan kalian tahu di soal kalian ada gaya pegas? Apabila bendanya terhubung dengan pegas. Apabila bendanya terhubung dengan pegas, ada dannya juga lah ya. Dan apa? Si pegasnya dalam kondisi tertarik atau tertekan. Kalau cuma dihubungkan dengan pegas, tapi pegasnya nggak kenapa-napa, nggak diapa-apain, yang nggak ada gaya pegas. Oke, paham ya? Jadi gaya pegas itu muncul kalau si pegasnya itu kondisinya ketarik atau ketekan. Poin kedua, gaya pegas itu rumusnya apa ya? Ada yang tahu? Apa-apa? Konstanta pegas dikali delta X. Delta X itu apa? Perubahan panjang pegas. Jadi misalkan pegas itu awalnya panjangnya 10 cm. Kalian tarik di 12 cm. Berarti delta X-nya 2 ya, bukan 12. Paham ya? Poin ketiga, arahnya. Gaya pegas arahnya kemana? Mana arah gaya pegas? Selalu berlawanan dengan gaya yang diberikan ke pegas. Kalau kalian menarik pegas ke kanan, gaya pegasnya ke kiri. Kalau kalian menekan pegas ke kiri,
gasnya ke kanan. Begitu pun gitu. Kalau kalian nariknya ke bawah, gasnya ke atas. Kalau kalian tekannya ke atas, gas ke bawah. Paham ya? Itu gaya kelima yang sering muncul. Gaya keenam itu yang tadi namanya gaya sentripetal. Ini juga sering banget muncul di TPB atau di SMA. Oke, pertanyaannya sama. Pertanyaan pertama, kapan kalian tahu di soal itu ada gaya sentripetal? Apa yang melingkar? Kalau bendanya bergerak melingkar. Jadi apabila si bendanya itu bergerak melingkar atau lintasan geraknya berbentuk lingkaran atau bagian dari lingkaran. Gak harus satu lingkaran penuh, setengah juga gerak melingkar, seperempat juga gerak melingkar, paham ya? Jadi bukan berarti harus satu full lingkaran baru gerak melingkar, enggak. Sepersekiannya lingkaran itu udah gerak melingkar, paham ya? Jadi misalnya cuma geraknya cuma seperempat, gini doang, itu udah gerak melingkar. Oke, paham ya? Oval, gerak oval, wah susah itu. Oke, susah, itu beda lagi. Oke, yang kedua, rumusnya. Gaya sentripetal simbolnya FSP. Rumusnya apa? Rumusnya di kelas M dikali ASP. Gitu ya. ASP sendiri rumusnya apa? V kuadrat dibagi R atau bisa juga pakai omega kuadrat dikali R. Paham? Poin ketiga, arahnya. Arahnya FSP kemana? Sama kayak arah ASP. Arahnya selalu ke pusat lingkaran atau lintasan lingkarannya. Nah, khusus untuk FSP, saya tambahkan satu poin penting di FSP. FSP itu dia termasuk ke dalam yang namanya gaya fiktif. Pernah dengar nggak kalian gaya fiktif di kelas? Pernah dengar? Nah, apa itu gaya fiktif yang saya maksud? Gaya fiktif sini maksudnya adalah gaya yang tidak perlu digambarkan di diagram gaya Oke, lanjut lagi ya. Jadi gaya fiktif yang saya maksud ini adalah gaya yang tidak perlu kalian gambarkan di diagram gaya, tapi tetap masuk ke perhitungan. Oke, nah maka saya menyarankan ke kalian, kalau ada gaya sentripetal, tidak usah digambar. Tapi kalian tetap ingat, ada di perhitungan terada. Emang kalau kalian menggambarkan FSP bakal disalahin nggak kira-kira? Nggak bakal disalahin. Kalian menggambarkan FSP nggak bakal disalahin. Tapi justru kalian yang akan cenderung melakukan kesalahan tanpa kalian sadar. Maka saran saya, nggak usah gambarin. Oke? Nah, mari kita coba lihat. Nah, inilah kira-kira 6 gaya yang sering sekali muncul di TPB. Di tingkat 1. Kalian harus tahu tiga komponennya. Satu, kapan gaya itu muncul. Yang kedua, rumus gayanya itu apa. Yang ketiga, itu adalah arahnya. Oke, kalau saya pribadi ya, dari semua materi yang akan kalian ujiankan di UTS, menurut saya pribadi, PSK itu dinamika. Paling susah. Kenapa? Satu aja ada gaya yang kalian lupa, atau kalian salah rumusnya, atau kalian salah arahnya, udah pasti salah apa yang kalian kerjakan ke bawahnya. Makanya paling gampang salah itu dinamika. Maka saya bilang paling susah. Makanya kalau saya sih kalau di ujian ya, kalau kalian baca soal dinamika, kalian nggak paham maksud soalnya, saran saya mending skip dulu, kerjain yang lain. Makan waktu dan paling gampang salah. Paham ya? Oke. Nah,
Sebenarnya kalau kalian udah paham 6 gaya itu, udah tahu kapan munculnya, udah tahu rumusnya apa, sama udah tahu arahnya, udah cukup nih sebenarnya. Cuman saya mau jelasin satu lagi. Jadi di TPB untuk dinamika itu sebenarnya ada beberapa soal kasus yang merupakan kasus jebakan. Nah, saya ketemu ada 4, tapi saya lihat mungkin 2 dulu sekarang ya. Saya akan bahas yang namanya jebakan dasar dinamika di TPB. Oke, kenapa saya bilang jebakan? Karena kalian seringnya nggak sadar kalau kalian itu salah sebenarnya. Karena di SMA kayaknya gitu. Dan di SMA kayaknya benar. Padahal itu salah. Bayang nggak? Oke? Yang paling gampang dulu aja deh. Saya sebutnya namanya adalah ini. Jebakan gaya sentripetal. Oke? Yang harus kalian pahami itu adalah ciri-ciri apa sih jebakan, ciri-ciri kayak gimana nih, soalnya kayak gimana yang merupakan jebakan ini, dan solusinya gimana supaya kalian nggak kejebak. Gampang ya? Oke, saya kasih tahu ciri-ciri soal dinamika yang merupakan jebakan FSP adalah apa? Sederhana aja, apabila bendanya bergerak melingkar, udah tuh dong, atau lintasannya berbentuk lingkaran. Jadi kalau kalian ketemu soal dinamika bendanya bergerak melingkar, nah hati-hati nih, berarti ini ada sesuatu yang mau menjebak kalian sebenarnya. Nah sekarang bagaimana solusinya supaya kalian langkahnya itu benar, nggak kejebak. Oke, langkah pertama standar aja. Kalau ngerjain dinamika apa? Buat diagram gaya. Buat diagram gaya. Ingat, buat diagram gaya usahakan untuk masing-masing benda. Oke, jangan membuat digabung. Kalau saya saranin, karena menggabung diagram gaya emang jadi lebih dikit gayanya, tapi justru banyak gaya yang hilang. Yang pentingnya malah hilang. Kayak itu langkah pertama. Langkah kedua, kalau saya biasanya, kalau kita tahu itu gerakannya melingkar, kalian tahu kan, kalau gerak melingkar pasti ada yang namanya gaya sentripetal, betul? Cuman, kalian juga tahu FSP itu termasuk ke dalam gaya fiktif. Maka saran saya tidak usah digambar deh. Nggak usah digambar FSP-nya. Langkah ketiga, jadikan sumbu X atau sumbu Y. Salah satunya, oke? Okay? X atau Y, salah satunya aja, nggak perlu duanya, salah satunya yang menuju ke pusat lingkaran. Kalian kan biasanya kalau bikin sumbu kemana? Ke kanan kan? Sumbunya ke atas kan? Itu kan ya? Kan bisa kan kaku ya, X ke kanan, Y ke atas kan? Nah, ketika kalian gerak melingkar, harus ada satu sumbu antara X atau Y yang ke pusat. Terserah. Misalkan dia pusat ini nih, berarti harus ada ke sini. Mau X atau mau Y terserah. Jadi X-nya tuh kayak fleksibel. Nggak kayak gini terus. Tapi dia ngikutin dia muternya. Bayang? Ngikutin dia muternya. Bayang? Kalau dia lagi miring, X-nya miring juga. Kayak gini-gini. Bayang? Ngerti ya? Jadi XY kalian itu harus fleksibel sesuai dengan posisi di mana pusat lingkarannya. Oke? Nah, setelah kalian udah tahu pusatnya, langkah keempat, nah ini yang krusial nih. Sigma F yang tegak lurus dengan pusat lingkaran hasilnya harus nol. Dan sigma F yang menuju ke pusat lingkaran hasilnya harus sama dengan FSP. Nah, ini tadi saya bilang, kita tidak menggambarkan FSP di diagram gaya, tapi FSP itu muncul di perhitungan. Oke, biar kalian paham, lihat soalnya deh ya. Soalnya kita kasih soal mana ya? Ini aja. Oke, ini soal tutorial. Oke, baca dulu deh ya. Baca dulu deh. Ini ada tali panjangnya L, jaraknya D ya.
Oke, coba baca dulu sampai D ya. Baca dulu, 1 menit. Sorry ya. Udah dibaca? Udah? Oke. Nah, kalian lihat ya. Di sini ada bola punya massa 1,34. Yang warna, nggak kelihatan ya sini ya. Yang warna biru nih. Ini bolanya. Bayang ya? Oke, bola yang warna biru itu. Oke, bola biru itu diiketin tali. Ada 2 talinya. Ke atas sama tali bawah. Oke? Nah, kemudian talinya itu ujungnya diiketin sama batang. Batangnya yang diputar. Bayang? Menyebabkan bolanya ikut putar kan? Sepakat ya? Kalau kita gambarkan kira-kira seperti ini lintasannya. Oke, bentar. Nah, bayang ya? Jadi dia muter gini. Oke, berarti di sini yang kita anggap sebagai benda adalah bola ya. Batangnya bukan benda ya, karena dia nggak punya massa di soal ini. Dia cuma kayak pembantunya aja supaya dia muter. Oke, berarti kan ini bendanya gerak melingkar ya, betul? Berarti ada ciri-ciri jebakan gaya sentripetal. Langkah pertama apa? Buat diagram gaya untuk masing-masing benda. Kalau cuma satu, bendanya berarti si bolanya aja ya. Ada gaya apa aja di bola? Yang pasti-pasti bolanya punya massa ya. Ada massa berarti ada gaya berat. Ke arah mana? Selalu ke bawah. Gak mau tahu, pokoknya berat harus ke bawah. Mg. Ada apa lagi? Ada normal nggak? Nggak ada, nggak nyentuh apapun kan. Tapi dia ada tali, betul? Maka ada tegangan tali. Warna ungu kali ya. Tegangan tali arahnya kemana tadi? Narik bendanya. Berarti yang atas akan ditarik ke sini, betul? Namanya tegangan tali atas, TA. Nah, yang bawah akan ditarik ke sini. Namanya tegangan tali bawah. Gitu ya? Betul? Oke. Ada lagi nggak? Ada. Harusnya ada FSP kan? Karena dia gerak meningkat. Tapi karena FSP itu gaya fiktif, saya sarankan tidak usah gambarin. Paham? Oke, udah ya gitu kan? Langkah selanjutnya apa? Jadikan sumbu X atau sumbu Y yang menuju ke pusat lingkarannya. Pusat lingkarannya mana sih? Kalau di gambar ini berarti ini nggak sih? Benar nggak? Betul? Kan tentuin aja. Yang mau menuju ke pusat itu maunya sumbu X atau sumbu Y. Bebas. X boleh, Y boleh, terserah kalian. Misalkan X deh ya. X. Jadi ini sumbu X-nya, ini sumbu Y-nya. Betul gitu ya? Oke. Kan kalian tahu ya, kalau kalian membuat gaya, apa diagram gaya, harus kalian pastikan kalau gaya-gaya tersebut sudah ada di sumbu X atau sumbu Y-nya kan. Lihat, Mg ada di sumbu Y negatif. Betul? Tapi TA sama TB miring. Ya enggak? Berarti harus diapain kalau miring? Urai. Urai butuh sudut kan? Jadi kita tahu kalau panjang talinya L. L sama L kan? Dan jarak ujung-ujung tali di batang D. Lihat deh, D sama L sama ya, benar nggak? Betul? Berarti segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi sudutnya berapa ya tiap sikunya? 60. Berarti kalian sudah tahu ini sudutnya adalah 60 derajat. Paham? Oke. Lihat TA-nya dulu deh, TA dulu deh ya. TA, kalau kita urai berarti kemana? Ada yang ke atas, betul? Sama ada yang ke kiri, betul ya? Kalau yang ke atas, menurut kalian TA sin atau TA cos? Kenapa?
Salah. Jangan hafalin sin karena Y, cos karena X. Hafalinnya adalah, ini kan yang kita mau carikan yang kesumbuyan nih. Sama aja ini kan? Ya enggak? Betul enggak? Lihat, garis itu ada yang di dekat sudut 60, apa di depannya? Dekat itu pasti cos. Berarti ini TA cos 60. Paham ya? Jadi jangan hafalinnya sumbu X itu cos, sumbu Y itu sin. Tapi yang benar adalah sudutnya di mana? Yang kita cari ini di dekat sudut apa di dekat apa? Samping ya, misalnya dulu namanya di samping sudutnya apa di depan sudutnya? Kalau di samping sudut pasti cos pakainya. Kalau di depan sudut pastinya sin. Gak peduli dia mau sumbu X sumbu Y, oke? Makanya jangan hafalin X sama Y, X sin, Y cos itu ngaco. Kalau ini berarti apa? TA cosinus sin ya. Sinus 60. Paham ya? Jadi jangan hafalin berdasarkan sumbu tapi lihat sudutnya. Nah, sekarang yang B. Tadi kalau diulang jadi apa? Ada yang ke bawah sama ada yang ke kiri juga, betul ya? Yang ke bawah TB sin atau TB cos? TB cos 60. Karena 60 di situ kan? Paham ya? Yang ini TB sin. Nah, lihat sekarang. Semua gaya yang terlibat sudah di sumbu yang benar ya. Sumbu X dan sumbu Y, betul? Berarti udah nggak perlu dipakai lagi. Langkah selanjutnya apa? Sigma F yang tegak lurus dengan pusat harus sama dengan 0. Berarti sigma F yang tegak lurus dengan pusat di soal ini yang tegak lurus sama pusat Y apa X? Y. Berarti sigma FY-nya nilainya harus 0. Ada gaya apa aja di sumbu Y? Ada TA cos 60 dikurang TB cos 60 dikurang MG. Udah kan? No. TA-nya tahu ya. TA bagian atas 35. Berapa cos 60? Setengah. TB-nya belum tahu kan? Cos 60 setengah. Masanya 1,34. Anggap aja G-nya 10. Coba dihitung TB-nya berapa? Kalkulator? Bisa hitung? Coba hitung. Berapa nilai TB-nya? Nanti kan ujian pakai kalkulator kan ya. Jadi kalian usahakan kalian kuasai kalkulator kalian. Oke, kalau bisa jangan minjem punya teman karena bisa aja beda ya teorinya kan. Takutnya kalau kalian waktu di ujian malah nggak bisa operasinya. Berapa dapatnya? 8,2. 8,2 Newton. Gampang kan? Ternyata itu adalah pertanyaan nomor A ya. Lihat, saya sebenarnya nggak mau jawab pertanyaan A, cuman ikutin langkahnya doang kan. Ternyata itu jadi jawaban. Ya sudah. Oke. Langkah selanjutnya apa? Oke. B, dia minta apa? Gaya total. Gaya total itu sigma kan? Sigma F berarti kan? Benar nggak? Kita udah tahu sigma F yang arah Y-nya 0. Oke, tadi apa langkah selanjutnya? Sigma F yang ke pusat lingkaran. Dalam hal ini yang ke pusat sumbu apa? X kan? Nah, sigma fx-nya hasilnya harus sama dengan FSP. Paham? Nah, kalau pertanyaan B, dia mintanya sigma fx-nya aja. Berarti sigma fx-nya, coba lihat, ada gaya apa saja di sumbu X? TA sin 60 sama TB sin 60 kan. Karena kalian nulis X positifnya ke kiri, berarti dulunya positif ya. Karena jadi jangan kaku. Dulu kan X kan ke arah kanan positifnya. Ya itu kan kalau ke kanan sumbunya. Ini kita bikin sumbunya ke kiri kan. Berarti positifnya ke kiri sekarang. Berarti ada TA sin 60 ditambah TB sin 60. TA tadi berapa TA? 35 ya. Sin 60 berapa? Setengah akar 3
TB tadi 8,2 ya. Sin 60 setengah akar 3. Coba dihitung, dapatnya berapa sigma fx kalian? 35 dikali setengah akar 3 tambah 8,2 kali setengah akar 3. Dapatnya berapa? Berapa? Jadiin pecahan, dijadiin koma-koma, berapa? 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 37,441. 37,41 Newton. Udah, ini jawaban B. Karena dia minta total gaya. Sigma F-nya. Sigma F-nya kan udah 0. Berarti kalau sigma Fx-nya doang. Paham ya? Yang C. C minta apa? Nggak muat. C sini aja. C minta apa? Laju bola. V kan ya? Betul nggak? Tadi kan kalian tahu. Sigma Fx di soal ini itu yang menuju ke pusat kan? Harus sama dengan FSP. Betul? Tadi berapa sigma Fx-nya? 37,41. FSP rumusnya apa? M dikali V kuadrat dibagi R. Betul ya? Oke. M-nya ada nggak sih? Ada kan? 1,34 kilogram. V-nya yang cari ya? R itu jari-jari lintasannya kan? Berapa? Bisa nggak kalian hitung jari-jarinya? Berapa? Bisa hitung jari-jarinya? Jari-jari itu ini kan? Jari-jari itu kalau digambar ini berarti dari sini ke sini. Ya nggak sih? Betul? Ini R kan? Betul? Bisa ngitungnya? Berapa R-nya? Gampang aja. R-nya itu kan ada di depan sudut 60 kan? Pasti sin. L sin 60. Paham? L-nya berapa tadi? 1,7 ya? Berapa sin 60? Setengah akar 3. Coba dihitung berapa R-nya? 1,7 kali setengah akar 3. Dapatnya berapa? 1,47. 1,47. Betul? Meter. Udah. Yang kita masukin kan? R1,47. Berarti dapat dong. 37,41. Masanya 1,34. V-nya nggak tahu. R-nya 1,47. Cari V-nya dapat. Kalau kalian pakai kalkulator yang standar, kalau kalian kan bisa ngitung solve ya, bisa nge-solve ini ya. Tapi kan harus cari di internet gimana cara nge-solve-nya di kalkulator kalian. Berapa dapatnya? V-nya? Wah, kalau kalian belum berarti belum bisa nge-solve nih kalian. Oke, coba. Berapa dapatnya? V-nya? Udah? Dapat? Berapa? 5? 6,4. Satuannya V apa? Meter per second. Gampang ya? Paham? D. D minta apa? Arah dari gaya total. Tadi saya bilang apa? Gaya total itu sigma kan? Sigma FY-nya 0. Itu udah nggak ada sigma FY. Yang ada sigma FX. Sigma F-nya ke arah mana? Ke arah pusat kan? Di soal ini udah ke arah kiri. Berarti arah dari sigma F-nya ke pusat lintasan. Dalam hal ini itu ke kiri. Gampang ya? Oke. Ada pertanyaan sampai sini tentang gaya metal? Nggak ada ya? Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada, kita masuk ke jebakan yang kedua. Nah, ini juga sering banget. Ini namanya saya sebut sebagai jebakan gaya gesek. Jebakan gaya gesek. Oke, sama kayak tadi, kalian cukup tahu ciri-cirinya sama bagaimana solusinya gitu kan ya. Oke, saya kasih tahu ciri-cirinya. Ciri-ciri soal yang merupakan jebakan gaya gesek adalah ini. Apabila ada gesekan, tahu dari mana ada gesekan? Bidangnya kasar atau memberitahu koefisien kan ya? Dan kalian tidak tahu bendanya gerak kemana.
Oke, jadi ada gesekan, sama kalian juga nggak tahu bendanya gerak kemana nih. Paham? Sering kan ya kalian ketemu soal gitu kan? Ada gesekan, ada miu-miunya, dan nggak dikasih tahu nih si benda ini geraknya kemana, kanan kiri atau bawah nggak dikasih tahu. Nah, kalau ketemu ciri-ciri itu, berarti kalian sedang dihadapkan dengan yang namanya jebakan gaya gesek. Oke, sebelum saya akan tahu langkah gimana ngerjainnya, saya mau kalian coba kerjakan pakai yang kalian tahu, tes yang gampang aja deh. Ini UTS, tapi gampang. Oke, ini 30 derajat. Oke, baca ya, baca. Pertanyaannya adalah, dia mau menentukan besar dan arah percepatan dari buku. A-nya. A-nya berapa, arahnya kemana. Oke, kalian fokus di sini. Dia bilang ada mu K sama ada mu S. Nah, ini yang saya bilang. Kalau soal tersebut memberitahu mu K dan mu S, berarti kalian nggak tahu ini benar gerak atau enggak. Dan kalian juga nggak tahu geraknya kemana. Nah, ini namanya jebakan gaya gesek. Coba kalian hitung deh. 5 menit ya. 5 menit. Cari pertanyaannya. Minta A-nya. Oke, hitung coba ya. Nanti saya kasih tahu langkahnya gimana supaya kalian ngerjainnya benar. Coba hitung. Bisa ya? 5 menit ya dari sekarang berarti 17 lebih 10 lah. Kita akan bahas. Oke, gampang ya. Cuman minta percepatannya berapa sama arahnya kemana. Oke, coba ya. Gampang. Tapi tahu tes. Tapi jujurnya ini kayaknya kalau kalau zaman dulu ya, fisika tuh dibagi dua. Ada fisika sama fisika B. Nah, ini tuh soal fisika B yang gampangnya. Biasanya itu SITH, S sama SF itu fisika B. SITHR itu fisika A. Terus sekarang digabung jadi semuanya sama levelnya. Jadi ini harusnya gampang. Ini kan ini soal fisika B nih. Oke, ada yang udah dapat? Berapa A-nya? Berapa besar A-nya? Dan si bukunya itu geraknya kemana? Sampai 17 lebih 10 ya, 3 menit. Ya, dibesarin. Apanya? Apanya dibesarin? Ini udah paling besar. Apa yang mau ditanyain? Cuman ada ini doang kok. Gaya dorongnya 10. Miring. Miringnya 30 derajat terhadap vertikal. Bukunya berat masanya 0,5 kilogram. Massa buku ya. Anggap aja gravitasi 10 deh ya. 10 meter per second kuadrat. Yang diminta, oh ya, si dindingnya itu kasar. Ada mu K 0,6, ada mu S 0,8. Oke? Pertanyaannya cuma sederhana. A-nya berapa? Arahnya kemana? Gampang kan ya? Oke, coba dikerjain sampai 17 lebih 10. Oke. Saya yakin kok di SMA kalian pasti kalian udah ngerjain yang lebih aneh-aneh kan? Ya nggak sih? Miring-miring, katrol-katrol, numpuk-numpuk itu juga ada ntar. Teman ini pasti yang ini gampang lah karena di SMA udah jajan susah. Masalahnya itu banyak dari kalian yang secara basic tuh belum begitu paham hukum Newtonnya, tapi udah dipaksa buat ngerjain yang susah. Ujungnya kalian hafalin kayak tadi kan hafalin sumbu X itu cos, sumbu Y itu sin, padahal kan bukan gitu caranya. Oke? Okay? Oke, okay. Ada yang udah belum? Oke, okay. Cuma nyari A ya. A-nya berapa? Arahnya kemana? Cuma nyari A. Oke, okay. Nanti kita akan coba worksheet-nya yang soal UTS. Tes yang terbaru. Ini masih yang gampang. Ini masih fisika B kalau nggak salah. Oke, ini kan memenuhi syarat ya. Memenuhi syarat
ciri-ciri jebakannya ya. Ada gesekan, tapi kalian nggak dikasih tahu kan, bendanya gerak kemana, nggak dikasih tahu. Nah, itu artinya kalian lagi dihadapi dengan jebakan gesek. Saya mau tahu aja, gimana cara kalian ngerjain dulu pakai cara SMA, kayak yang sekolah-sekolah kayak gini. Nah, kebanyakan pasti banyak yang salah sih, tapi nggak apa-apa. Nah, itu ntar mau dibenerin. Gimana caranya ngerjainnya yang benar supaya kalian jawabnya juga benar. Karena ya itu kenapa saya bilang jebakan, karena dulu di SMA perasaan itu bener caranya. Padahal ada yang keliru gitu. Oke, ada yang udah belum? Ada yang udah? Ada yang udah? A-nya berapa? Berapa dapatnya? Ada yang udah? Ada yang udah? Oke, tambahin lagi ya, 2 menit lagi deh ya. 17 lebih 12 kita bahas. Oke. Ada yang udah dapat? A-nya berapa? 13 koma ke atas atau ke bawah? Ke bawah. Oke, ada ini ada temannya bilang berapanya? 13,3. Oh, bentar. Oke. Ini ada berapa? Belum. Oh, coba. Coba ya. Karena kebanyakan di SMA itu cara ngajarnya salah kebanyakan. Tapi saya nggak tahu nih kalian salah atau benar. Tapi kalaupun salah kita akan benerin. Yang penting ujiannya nggak boleh salah ya. Salah nggak apa-apa salah. Dapatnya berapa deh mudah? 13,52. Kan untuk bawah? Atas. Oke, ada opsi lain nggak? Ada opsi lain? 14 ke atas bawah? Oh, ada opsi lain. Nah, seru nih. 14 ke bawah. Oke. Nah, jadi teman kalian ada yang jawab. Ada yang jawab dapatnya 13,52 ke atas. Ada yang jawab 14 ke bawah. Aneh kan ya? Kok bisa ada dua jawaban dan soal sama kan? Nah, kita akan coba kerjakan pakai langkah yang benarnya. Oke, solusinya. Bagaimana cara kalian mengerjakan soal jebakan gaya gesek? Langkah pertama, kalian tahu langkah pertama apa? Langkah pertama adalah buat asumsi gerak benda. Oke? Kalian kan nggak tahu ini bendanya gerak atau enggak, betul? Nggak tahu juga geraknya kemana kan? Itu dia bilang kalian. Kalau kalian nggak dikasih tahu bendanya gerak atau diam, asumsikan gerak. Sekarang maunya asumsinya geraknya kemana? Beda lagi, 1,3. 1,3 ke atas. Nah, banyak nih sekarang. Maunya kemana asumsi geraknya? Atas bawah maunya? Atas. Boleh. Jadi ini yang udah langkahnya. Asumsi itu boleh salah kan? Boleh lah. Gak apa-apa. Namanya asumsi gerak. Oke. Anggap ini sumbu Y ya. Berarti sumbu X-nya ini. Oke. Gitu ya. Langkah pertama itu. Kalian buat asumsinya dulu. Langkah kedua standarnya adalah buat diagram gayanya. Atau diagram benda bebas. Ada gaya apa saja yang terlibat di benda itu? Ada apa aja? Yang pasti-pasti ada massa, pasti dia punya berat. Ada apa lagi? Yang pasti-pasti dulu. Karena nyentuh, maka ada nyentuh ada normal. Karena normalnya ke kanan. Karena kasar, maka ada gesek. Gesekannya kemana? Berlawanan dengan asumsi yang kalian bikin. Kalau kalian bikinnya asumsinya ke atas, gesekannya ke
bawah. Gitu ya. Jadi kalau kalian nggak bikin asumsi, kan nggak bisa tahu gitu kan ke arah mana. Paham? Udah kan ya? Udah. Nggak ada lagi kan? Ada lagi. Nah, sekarang kita harus pastikan semua gaya kalian sudah sesuai dengan sumbunya. Normal dari sumbu X kan? MG di sumbu Y negatif. FGX sumbu Y negatif. Tapi si F ngaco kan? Kita urai. Gimana ngurainya? Dari buntut mau ke kepala. Berarti ke atas dan ke kiri. Betul? Betul ya? Yang ke kiri, F sin atau F cos. F, yang benar. Jangan hafalin sumbu X cos, sumbu Y sin. Yang ke kiri, sin atau cos? Sin. Karena dia di depan 30 derajat. Yang ke atas, F cos. Gampang kan? Udah paham ini? Paham ya? Itu langkah kedua. Langkah ketiga, nah inilah langkah yang hampir tidak pernah diajarkan di SMA, yaitu adalah cek bendanya dalam keadaan gerak atau tidak. Ini langkah yang nggak pernah diajarin di SMA. Oke, gimana taunya dia gerak atau enggak? Pertama, kalian hitung dulu yang namanya gaya gesek maksimum. F ges max. Apa rumusnya F ges max? Ada yang tahu? Mu S dikali normal. Berarti kalian butuh informasi normal dulu kan ya? Betul nggak? Karena kalian mengasumsikan benda ini geraknya ke sumbu Y, berarti secara konsep tidak akan bergerak ke sumbu X kan? Berarti boleh dong saya bilang, sigma Fx-nya di soal ini 0. Betul? Ada gaya apa saja di sumbu X? Gaya normal dan F sin 30. Tapi dia minus kan F-nya kan? Berarti normal dikurangin F sin 30 sama dengan 0. Berarti normalnya dapat. F-nya berapa? 10. Sin 30 berapa? Setengah. Maka dapat normalnya 5 Newton. Oke. Kalau normalnya udah dapat, maka kalian bisa menghitung gaya gesek maksimum. Yaitu apa? Mu S dikali normal. Mu S-nya berapa? 0,8. Berarti 0,8 dikali 5 Newton. Berapa tuh? 4 Newton. Paham ya? Langkah pertama. Langkah A. Langkah B-nya, tahu langkah B-nya apa? Langkah B-nya itu adalah kalian hitung yang namanya total gaya pembuat gerak. Apa itu? Ini betul-betul berat adalah semua gaya pada sumbu geraknya kecuali gaya gesek. Oke? Karena tadi kalian mengasumsikan geraknya ke sumbu Y, ada gaya apa saja di sumbu Y kecuali gaya gesek? Ada F cos 30 positif dan MG negatif kan? G itu jangan dimasukin ya. Berarti di soal kita sigma F pembuat gerak adalah F dikali cos 30 dikurangin MG. Betul? Tadi F-nya berapa? 10 ya. Cos 30 setengah akar 3. M-nya itu berapa ya? M-nya 0,5. G-nya 10 aja ya. 0,5 dikali 10. Kalkulator dapatnya berapa? Sigma F pembuat gerak. Dapatnya berapa? Kalkulator? Berapa? Berapa? 10 kali setengah akar 3 dikurang 0,5 kali 10. Berapa dapatnya? Jadiin desimal? Jadiin koma? 3,6. 3,6 Newton. Paham? Itu langkah B. Langkah C apa yo? Langkah C itu adalah kalian bandingkan antara sigma F
pembuat gerak mutlakin. Kenapa dimutlakin? Kalau nanti misalkan ya, kalian dapat sigma pembuat geraknya minus. Artinya asumsi gerak kalian salah. Jadi makanya saya mutlakin kan? Dibandingkan dengan yang namanya gaya gesek maksimumnya. Oke. Nah, gimana bandinginnya? Apabila sigma F pembuat gerak, kalau kalian mutlakin, nilainya lebih besar daripada gaya gesek maksimum. Kalau yang bikin gerak lebih besar daripada gesekan maksimumnya, berarti gerak atau diem. Berarti benda dalam keadaan gerak. Kalau udah tahu bendanya gerak, maka gaya gesek yang kalian pakai adalah mu k dikali normal. Paham? Apabila sigma F pembuat gerak, kalau kalian mutlakin, lebih kecil sama dengan dari gaya gesek maksimum. Berarti kalau yang bikin gerak lebih kecil dari gesekan maksimumnya, bendanya gerak atau diam? Bendanya diam. Kalau bendanya diam, gaya geseknya, rumusnya apa? Itu yang salah. Nggak pernah kita menggunakan rumus gaya gesek pakai mu s kali normal, kecuali dua kondisi. Soalnya bilang tepat akan bergerak, atau soalnya minta maksimum atau minimumnya. Paham? Dia nggak minta kan ya? Berarti cari sendiri. Cari sendiri pakai sigma F sama dengan 0. Paham? Sekarang kita lihat. Tadi berapa pembuat gerak kalian? 3,6. F gas maksimumnya berapa? Gedean mana? Berarti di soal ini sigma F pembuat gerak kalau dimutlakin lebih kecil daripada F gas max, betul? Kalau bisa apa berarti? Benda dalam keadaan diam. Kalau benda diam A-nya berapa? Tuh kan, nggak ada yang benar ya. Jawabannya ini. Paham? Karena langkah ketiga itu langkah yang nggak pernah kalian lakukan di SMA. SMA itu adalah 1, 2, setelah 2, langkah. Oke, kita balik lagi ya. Nah, kalau sudah tahu gerak atau enggak, langkah keempat namanya kerjakan. Di SMA itu nggak pernah lakukan langkah step ketiga. Nggak pernah kalian cek. Kan langsung bilang, kalau udah bikin dia langsung bilang sigma fx, sigma fv-nya kan, langsung kan. Makanya dapetnya angkanya ada, tapi kalian nggak tahu itu benar apa salah. Dulu dibilangnya benar, sekarang nggak bisa. Kenapa dulu di SMA kalian didoktrinnya seperti itu? Itu benar nggak? Pernah nggak kalian di SMA didoktrinnya gini? Kalau nanti dapat percepatannya minus, tinggal kalian ganti arahnya. Pernah? Jangan dapat, hitung nih soal SMA ya. Dapat A-nya minus 3. Kan asumsi awalnya ke kanan. Jadi kan bilangnya, oh benda geraknya ke kiri kan? Percepatannya 3 kan? Itu salah. Percaya deh, itu salah. Oke? Itu boleh kalian bilang benar kalau satu syarat. Nggak ada gesekan. Kalau nggak ada gesekan, benar. Kalau kalian dapat A-nya minus, tinggal ganti arahnya. Kalau ada gesekan, nggak bisa. Tapi kalau kalian lakukan langkah yang saya kasih, kalian cek dulu bendanya gerak atau enggak, kan nggak akan pernah salah. Kenapa? Karena kalian tahu benda itu gerak atau enggak sebelum kalian mengerjakan soal, yaitu langkah ketiga kan? Kan nggak ngecek. Nah, di sini kita kan belum menjadi apa-apa loh. Kita cuma ngecek gerak atau enggak kan? Kalau udah pasti gerak, baru kita kerjain soal itu kan. Kalau nggak gerak, nggak perlu kan? Nah, jadi kalian udah tahu itu gerak atau enggak tanpa ngerjain soalnya. Karena ada langkah ketiga. Kalau kalian mau pakai cara SMA, kalau misalkan tetap mau pakai cara tadi ya SMA, dapat A-nya minus, ada gaya gesek, kalian ulangi. Ulangi, ubah arahnya,
Misalkan awal kanan, jadi ke kiri, sampai dapat A-nya plus. Saya jamin A-nya bukan plus 3. Saya jamin. Paham? Itu kalau kalian mau tetap pakai cara SMA. Tapi kalau pakai cara ini, dengan kita cross check terlebih dahulu sebelum mengerjakan, nggak mungkin kalian lakukan 2 kali kerja. Paham ya? Nanti. Oke, sekarang kita siapin kertasnya. Kita mau kerjain soal worksheet-nya. Ini soal UTS baru-baru aja 2023. Jadi kalian harus lihat soal UTS itu kayak gimana sih? Kayak gini. Oke. Kok mati? Bentar ya. Oke. Jadi ini namanya saya sebut jebakan GGC karena kalian selama ini bilang itu benar, padahal salah. Nah, ini soal UTS 2023, 2024. Iya, worksheet kumpulin ya. Oke, coba dikerjain. Nah, saya bisa tahu dia ada jebakannya karena ada informasi ini. Mu S dan mu K. Saya sudah bilang kan ya, kalau soal cuma ngasih tahu mu S, berarti udah dipastikan benarnya diam. Kan nggak perlu ngecek kan? Kalau soal cuma ngasih tahu mu K, udah pasti benarnya gerak. Nggak perlu ngecek. Kalau soal ada mu sama ada mu K, itu hati-hati. Berarti dia nggak ngasih tahu benarnya gerak atau diam kan? Paham ya? Oke, coba dikerjain ya. Yang A, cuma suruh gambar diagram benda bebas. Ingat kalau gambar dengan gaya, per benda, jangan digabung. Jadi kalau gambar M1, M1-nya aja, M2, M2 aja, M3, M3 aja. Oke? M1-nya nggak tahu masanya, M2 2 kilo, M3 1 kilo. Oke, tali ringan. Oke, baca dulu soalnya sampai C, baru kerjain ya. Oke? Coba dikerjain, tulis nama sama NIM-nya. Kalau bingung bisa tanya, jangan takut. Jadi ini saya sengaja kasih soal UTS biar kalian tuh terbayang UTS saya tuh kayak gimana sih sebenarnya, biar terbiasa gitu ngerjain soal yang gitu. Konsepnya sama yang tadi doang. Ini termasuknya jebakan gaya gesek biasa aja. Kalau kalian ikutin langkahnya harusnya bisa. Yang A minta gambarin doang, yang B masa M1-nya berapa? Ada kata-kata apa? Tepat akan bergerak. Berarti gerak nggak? Belum gerak. Berarti itu gaya geseknya pakai mu S. Kan saya bilang ya, pada dasarnya tidak pernah kita ngitung gaya gesek pakai mu S. Kecuali 2 hal. Ada kata-kata tepat akan bergerak atau dia minta maksimum atau minimumnya. Oke? Jadi hati-hati. Apa? Ini sih buat pengumpulannya dibedain aja Pak. Oh, nggak digabung? Kenapa? Gabung aja. Kita bagi. Enggak. Oh, Kan saya sebelumnya megangnya oh, oh dia gitu. di Boleh, boleh. di apa namanya? Oh, di absensi ya. Di Di linknya ya, presensinya. itu kan di Oh iya, boleh, boleh, boleh. ya, Oke, enak oke. aja sih Pak. Oke, siap, siap, siap. Oke, coba ya kerjain ya. Gampang banget. Ini soal UTS 2023 itu 2 tahun lalu ya. 2 tahun lalu. Ya kira-kira UTS sekarang yang mungkin nggak beda jauh ya. Maksudnya konsepnya cuma seperti itu aja. Oke. Oh, oke, 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 oke. Tar, tar, tar. M1 itu yang ini M1, ini M2, ini M3. Udah, kelihatan? Oke. Oke, coba dikerjain ya. Kalau bingung tanyain aja. Dinamika itu clue cuma satu. Kalau kalian bisa bikin diagram gaya dengan benar, itu kalian udah 50% benar. Tapi kalau kalian udah salah itu udah pasti ke bawah salah semua. Nggak perlu dicek lagi, udah pasti salah. Jadi kalau udah bikin diagram gayanya dengan benar, itu setengahnya udah benar tuh. Tinggal sisanya tinggal lanjutin aja. Tapi kalau kalian diagram gayanya udah ada satu aja gaya yang kalian salah, lupa, salah arahnya, itu udah pasti ke bawahnya mau bikin 2 lembar, 3 lembar tetap salah. Oke, makanya saya bilang ini susah banget kalau kalian nggak ngerti caranya. Karena ini paling gampang salah. Paling gampang salah tuh bab dinamika. Oke, baca dulu soalnya sampai C, baru kalian kerjakan soalnya ya. Jadi biasakan ngerjain, baca dulu sampai akhir, biar kalian bisa tahu. Oke, jadi udah tahu ya ciri-ciri
soal jebakan gaya gesek itu biasanya indikasinya adalah ada mu F, ada mu K. Dan kalian nggak tahu bendanya geraknya kemana. Itu cerita paling gampangnya. Jadi kalau cuman tahu cuman tahu ada gaya gesek tapi ada kalian tahu gesek geraknya kemana, itu nggak ada jebakannya. Kerjaan biasa aja kayak di SMA. Oke? Oke, sebenarnya masih ada dua jebakan lagi ya, tapi itu nanti aja. Ini dulu fokus. Jadi diagram gayanya harus benar. Satu aja ada gaya yang kalian lupa, udah pasti salah kalian ke bawahnya. Jadi diagram gaya benar-benar benar ya. Jadi kalau tepat akan bergerak, pasti yang didapat itu kalau nggak max innya. Oke. Jadi ini pasti M1-nya tuh M1 antara M1 max atau M1 min. Menurut kalian ini M1 apa yo yang B? Menurut kalian tuh M1 M1 apa yo? M1 M1 min ini. Ini adalah M1 minimum supaya bendanya akan gerak ke bawah. Artinya paling kecil segitu. Kalau lebih kecil nggak bakal gerak ke bawah. Lebih besar pasti gerak ke bawah. Bayang ya? Jadi yang nomor B, karena dalam kata-kata tempat akan bergerak, itu pasti dia batasnya. Antara min atau max, tergantung situasi konteks soalnya. Di soal ini, kemungkinan kalau yang saya baca sih, ini kayaknya sih minimum. Karena dia mau turun ke bawah kan, seringan apa sih sepeda ke bawah? Kalau berat udah pasti bawah dong. Jadi ini adalah paling ringannya. Oke, coba dikerjain ya. Ini soal UTS 2023-2024. Oke. Pokoknya pastikan kalian buat diagram gayanya udah bener. Dulu. Kalau diagram gayanya udah bener, udah 50% kan benar. Tinggal ikutin flow-nya aja, ikutin langkahnya aja. Tapi kalau diagram gayanya ada satu aja gaya yang kalian lupa, pasti salah ke bawahnya. Jadi harus pastikan diagram gayanya benar dulu ya. Baru kita bisa lanjut ke hitungannya.
Ya, yang cos yang dekat sudut atau samping sudut. Kalau sin itu depan sudut position. Apa? Aku tuh kan udah gambar si gayanya kan gini. Mana kau masih di satu benda dipotong-potong. Oh, M1 aja, ini. M2 aja, M3 aja. Satu tuh yang ini, dua yang ini, tiga yang ini. Jangan digambar di satu benda. Oh, Kan oke. satu aja, M2 aja, M3 aja yang kayak yang saya tadi itu. Karena Kayak itu gini yang kan. iya, jangan di sini gambar bikin Oh, lagi bikin satu lagi. aja, dua aja, tiga aja. Oh, tapi bidangnya termiring atau Ya miring dong, kan di bidang miring. Nah, gitu. Satu aja yang digambar. oh, ini Nah, ada gaya apa aja? kan W ini Sejak kapan W ke arah situ? ya ke bawah kan? Bawah tuh kemana? Oh, iya. Nah, nah kan gambarnya kalau W ketulis tahu itu susah. ke sini Nah, W. terus Ini N kan? normal kemana? Ini Ke mana? Ke atas. Ya, ke lurus ya, sama bidang. ya sudah lurus. Oke. Terus Ini kan M. Nah, N. terus Terus, oh kan bidangnya kasar berarti kan istilahnya kan ada kalau ada tali di sini berarti dia narik gitu kan dia kan aduh, berlawanan. kalau tali, palu narik. Ceritanya ke arah mana? Kayaknya ke sini. Ya, T. Terus, Sedikit T, oke. ininya sininya si geseknya kan. Berarti asumsinya geraknya ke Geraknya atas. ke atas Oke. ya. Karena kan arah gaya gesek itu bergantung dari asumsi gerak awal kita maunya Hmm. kemana. Terus F gas. Nggak apa-apa. F apa? F gas. Oh, F Oke. gesek ya. Batu kok N gas sih? F ini mu kan? Kok mu? Oh, Enak aja. bukan ya. Bukan lah, mu mah mu konstanta. Gaya tuh F. F gas. Terus Oke. Dah. ah, Nah, kan tadi kita mengasumsikannya geraknya ke sini. Berarti ini X-nya, ini Y-nya. Jadi ya, mana yang apakah semua gaya udah sesuai dengan sumbunya? udah. Mana ada? Ini W belum. belum. Ini kan ada Berarti W diurai dari buntut mau ke kepala. ini Ada yang ke cos. sini, sabar. Sama ada yang ke sini. Hmm, Betul? Kalau ini theta, ini juga theta. iya. Berarti ini W, Cos. W cos. Karena dia dekat sudut kan? Yang ini W. Kok ini nggak terlalu cos positif sih? Iya, ini lagi habis Oh, kerja. habis. Oke, yaudah. Terus Sekarang gambar benda yang benda dua, benda tiga, jangan digabung. nah Jangan terus
Kan emang tuh gambar gaya dulu. Terus setelah kalau misalnya Gambar dulu gayanya. eh Oke, jangan digabung. Benda duanya aja. Udah? Aku masih bingung yang bagian bidang miringnya. Kan ini MG ya. Tapi kan MG katanya ada proyeksinya kan. Nah, kan berarti ini kalau geseknya ke bawah berarti asumsi geraknya ke atas sini. Betul. Makanya gesek melawan kan? Gitu ya. Betul? X Y. Ya, Dia karena katanya di gesekannya sini. Iya. Nah, ini juga theta pasti. Ini MG itu MG cos. MG ini kan Tetap. samping ya Nah, cos. cos juga bisa. Yang ini sama X ini kan? X ini kan? Enggak. Betul. Dari butut mau ke kepala. Ke sini sampai ke sini kan? Nah, yang ini Sin. MG. Udah. Ini udah bener belum nih? Eh, Salah satu Emang di M2 nggak ada T lagi di bawahnya? T-nya mana? ini ya di sini. Ada T T2-nya. lagi. Oh, T. selain ke atas juga. Iya, T3 berarti. T1 sama T2 sama nggak sih? Sama. Sama. Tapi T3 beda ya. Ya. T aja kalau gitu. Nah, udah. Gambar gini. Berarti ntar aku masih bingung cara memproyeksikan yang ininya. Kan ini udah segitiga ya, Teta. Terus ditarik garis ini tuh. Dari buntut mau ke kepala pokoknya. Kan ini buntutnya. Kepalanya kan. Dia ke sini dulu. Baru ke sini kan. Nah, ini kan di dekat sudut. Oke, ini MG cos. Ini kan sama kayak ini. Ini MG sin. Gitu. Jadi dari buntut tarik ke kepala. Buntutnya di sini kan Ya, ya. kepalanya Di ini. bedanya. Ya, Kepalanya ujung ini. kepalanya ini. Kan Kepalanya ini. ujungnya MG. Ini kepalanya nih. Nah, ini kepalanya. Kepalanya. Jadi kan berarti ke sini dulu, baru ke sini kan. Oh, Tuh. iya. Masih banyak Bapak. Oke. kamu nih, ini kan dua nih. Yang Dua. beda dua. Ini kan Ada ada. N gitu dua. Hah? Dua ada Oh, N. nggak ada. Kenapa nggak ada N? Karena dia ini kan nggak gantung gitu kan. Karena nggak nyentuh. Iya, karena nggak gitu. Adanya apa? Adanya W sama T. T yang mana? Gangan tali yang ini. Ada. Sama yang atasnya Mana kan. apusan? Yang apusan kan? Oke, yang pasti dulu. Dia punya masa nggak? Punya. Ada masa berarti ada apa? Ada W. Udah. Hah? Apa tuh sukanya miring, kenapa jadi lurus? Nah, di sini juga kan ada. Oh, ini kenapa jadi gini? Kenapa jadi gini? Harusnya miring apa? Ya iya dong, miring lagi. Ya, kayak benar dulu. Karena kalau gayanya salah udah nggak mungkin ke bawah, nggak mungkin benar. Tanya dong. Apa? Bener gak, Pak? Apa perlu ya Ada kalau gesekan nggak? Ada. asumsinya diam. Jangan asumsiin diam. Kan saya udah bilang dia kalau kalian nggak tahu kalau dia nggak tahu gerak atau diam, jangan asumsiin ke diam. Asumsiin gerak. Karena kalau diam nggak ada gesekan. Oke, maunya kemana geraknya? Mau ke bawah. Oh, berarti asumsinya ke bawah nih. Ini subuh X-nya kan? Ya, Subuh Y. Jadi, nah berarti gesekannya kemana? ke sini. Nah, itu bisa. FG. Udah. Udah berarti udah semua. Nah, dulu, belum. Udah kan? Sekarang lihat gaya-gayanya udah sesuai dengan sumbu belum? MG ngaco nih. MG diurai dulu kan? Udah kapan isim? Ini kan teta sini. Berarti channel cos. Yes. Nah, ini kan sama ini ya dong pasangannya, ya nggak sih? Iya. Nah, yang ini channel cos. Sin. Nah, benerin dulu. Kalau ini salah, nggak mungkin depannya benar. Oh, dikirain hidup ini. Ya, kalau yang teta yang sini, pindahnya ke sini dong. Kan teta. Teta kalau kita pindah, jadinya ke sini. Itu. Oke, jadi ininya kalau ini salah, ke bawah pasti salah. Ya. Saya mau nanya deh. Kan bilang pokoknya jangan asumsiin kalau misalnya benar itu diam. Ya, Maksud kalau kita nggak tahu benarnya gerak atau Iya. diam, asumsiin. Benarnya gerak. Iya. Nah, tapi kenapa kalau misalnya pakai dia gaya gesek maksimal, kenapa waktu itu masukin new S? Kenapa nggak langsung new K aja? Kan maksimal paling. Kalian pernah dorong mobil nggak? Nah. Dari diam sampai gerak. Pernah dorong? Pas mobilnya diam, pas dorong berat nggak? Pas udah gerak? Udah nggak. Nah, ketika kita dorong mobil, pas satu diam tuh kita ngelawan gaya geseknya maksimum dulu.
Ketika dia udah gerak, udah berubah jadi gaya itu kinetis, jadinya gampang. Oh, Pak, tadi dosen saya bilangnya harus asumsi diem dulu. Asumsi gerak, beneran. Gerak, beneran. Asumsi gerak beneran. Kalau saya sih, berarti kalau kayak kita nggak tahu gerak atau diam, asumsiin gerak. Kenapa? Kalau logikanya kalau kalian asumsiin gerak, kan akan cari A. Kalau kalian dapat A-nya 0, baru dia diam. Tapi kalau kalian dari awal bilang dia diam, berarti kalian udah bilang A-nya 0. Nggak akan pernah dapat A-nya nggak 0. Padahal bisa aja dia di geraknya nggak sih? Jadi kalau kita bikin asumsi itu selalu bisa segeneral mungkin. Dimana satu asumsi itu bisa membuat semua pilihan itu masuk. Jadi kalau kita asumsiin diam, kita hanya pasti akan diam terus. Padahal belum tentu diam loh. Tapi kalau kita asumsi gerak, bisa jadi diam. Paham ya? Bentar. Kenapa nih? Agak Enggak. Pokoknya diagram gaya benar, 50% benar. Tapi kalau diagram gayanya salah, udah pasti salah ke bawahnya. Nggak bakal dicek. Salah itu. Bentar ya. Pak, tapi kalau asumsi boleh maaf ya Pak, Ya. asumsi diem tapi tetap dapet jawabannya gimana Pak? Nggak mungkin. Asumsiin diem tuh pasti kita bikin A-nya 0. Kalau emang diem, baru benar. Lah kan kita nggak tahu. Jadi kalau kita nggak tahu dia diam atau gerak, kita kalau dari awal asumsikan dia diam, kita nggak akan pernah dapat keadaan gerak. Tapi kalau kita dari awal asumsiin gerak, bisa aja dapat A-nya 0. Itu lebih enak asumsiin. Saya ingin nanya sesuatu tapi nggak tahu. Oke, sambil nunggu absensi dulu ya. Kenapa? itu agak jeresin Pak. Juga. Nggak bisa dimakan. Aneh, yang penting tuh gayanya dulu. Kalau gayanya udah benar, ya udah. Kalau gayanya apa? MG cos, MG sin. Berarti asumsi geraknya ke atas ya? Oke. Oke. Ini yang kedua yang ada di Nah, mana? Ini belum satu. Mana duanya? Ada dua mana? Dua. Jangan digabung. Aduh. Aduh, saya udah bilang berkali-kali. Buat diagram gaya dipisah. Digabung itu memudahkan kalian secara terlihat. Tapi informasi pentingnya nggak kelihatan. Bisa aja. Nih, Apa? Kan Mana? kita kan udah Ini M1 udah. M2 mana? yang dua. Kenapa gambarin M3 juga? M2, Nah, ini- M2 ini- aja. Hapus, udah. hapus M3-nya hapus. Udah. Dah. Ini Ini T1 ke arah mana nih? ke arah atas. Ya. Ke arah atas kan. Oke. Terus T2 ke arah? Dapat cuma satu panahnya. Kalau ada dua berarti ada dua panah dong. Nah, terus Terus ini yang tiga kan Tiga. ada yang T2. apa-apaan sih ini? Aduh. 3, gambar lagi kotak 3 aja. Gambar kotak 3. Ada gaya apa aja? Yang pasti-pasti. Yang pasti-pasti. Ada masa berarti ada apa? Ada W. Ya W3. Nah, ini ada T2 kan. Yang T2 ini nyambung. Ya. Tuh. Terus udah. Nah, terus maksudnya kalau udah masuk ke yang B itu Iya, cara baru kerjain. biar dia diem. Apa? Oh, boleh. Cara biar dia gerak itu berarti kan harus ngitung si ada ininya kan, ada si bedol nonton. Enggak. Kan udah nih. Udah yang A udah dapet ya. Ya. Oke, ini yang A. Sekarang yang B. Yang B dia minta M1 supaya tepat akan turun. Berarti udah turun belum? Belum. Dalam keadaan diam berarti. Gitu ya? Oke, ya udah. Kalau 1 diam, 2 diam enggak? 2, oh iya diam. 3 diam enggak? Ya udah, berarti kejadian 1. Nah, dari yang gampang dulu, mana benda yang paling gampang gayanya yang cuma dikit, benda berapa? Ya 3 dulu berarti. Diam kan? Berarti sigma F-nya 0. Jahit semuanya terdapat sendiri. Lihat, apa? Salah ya. Kenapa dia harus pakai MG cos? Oke, ini ada MG, oke. Ini T1, oke. Ini normal. Ada gesekan nggak? Kan nggak tahu Pak, mereka gerak kalau nggak. Emang kalau diam nggak ada gesekan? Oh ada. Tah. Gimana sih? Oh iya dia bergeser ke Kan saya udah bilang di awal, kalau kalian nggak tahu gerak atau enggak, asumsikan gerak. gerak. Mau gerak kemana asumsinya? Ke atas, bikin asumsi. Ini kok nggak bisa? Berarti kita bikin asumsi. Ini jadi X-nya, ini jadi Y-nya gitu kan ya. Kalau kita asumsikin gerak ke atas, pasti gesekannya ke bawah, gitu kan?
Jadi makanya kan lihat cek tahu langkahnya kan. Oke. Lihat dari semua gaya ini udah sesuai dengan sumbu belum? F gap di sumbu X negatif, T di sumbu X positif. Normal di sumbu Y, tapi MG ngaco. Berarti MG harus diurai kan? Gimana ngurainya? Dari buntut mau ke kepala. Ke sini, sama ke sini kan? Ke sini. Kalau ini sudutnya theta, ini juga theta. Gitu kan? Berarti yang ini MG sin atau MG cos. Di dekat apa di samping? Oh, di dekat apa di depan? Kalau di dekat pasti cos. Paham? Kalau yang ini kan sama kayak di sini kan? Kan di depannya nih pasti sin. Jadi kalian jangan hafal sumbu X cos, sumbu Y sin, tapi lihat yang kita cari di dekat sudut tetanya apa di depan tetanya. Jadi kita bikin sumbu Y sama X. Iya dong harus. Kalau yang B Pak, aku dan nemuin. Nah dulu, yang ini salah udah pasti banyak salah ini. Ih, Udah bener kok. pasti, Kan nggak cuma mungkin. nyari F yang 2 sama yang 3 dulu. Aku yang ke 1 belum Sabar nyari. dulu. Oke. Oke, ini udah benar. T1 sama T2 sama nggak sih menurut kalian? Sama. Sama, satu tali kan, tapi T3 beda. Oke. Masa M1. Oke, ini benda mana ini? Dua. Enggak, yang ini benda apa? Benda dua. Benda dua, itu so keterangannya, karena saya nggak tahu ini benda apa. Karena dia tepat akan bergerak, berarti gerak nggak? Belum gerak, berarti sigma F-nya 0. Ada apa aja? Oke, benar. Dapat oh ini benda 3. Oke, benda 3. Oke, ini udah benar. Newton, udah benar. Newton. Sekarang kerjaan benda 1. Iya benar. Yo, Apa? Gerak atau enggak sih? Pak. Ya iya, berarti sigma F-nya juga 0, tapi kan dia ada X sama Y sekarang. Dan sigma F-nya juga 0. Oh. Ya. Apa udah? Nah, ini kan aku bener nggak? Ini kan aku ngitung yang benda 3 dulu. Terus kan aku ketemu T2-nya 10. Oke. Terus aku ketemu benda 2 si T1-nya. T1-nya 30. Ya. Oke. Bener ya? Lanjut sekarang benda Nah, 3. benda Benda 1. Nah, Satu itu tuh tadi. ribet kan? Dia ada X sama Y, berarti dia hitung Nah, sigma. yang nolnya itu FY atau FX? Oke, ini tepat akan bergerak tuh gerak atau enggak? Akan bergerak. Gerak atau enggak? Malah Diam. akan bergerak diam. Berarti dua-duanya 0. Sigma F-nya 0. Sigma Fx-nya juga Oh. 0. Udah. Nah, udah tuh kan aku tuh udah Mana? ini. Nah, ini kayak gini kan. Katanya 0 jadi Ya, MA. oh ya. Gimana sih? Oh, sama dengan 0 kan. Soalnya FX dulu nih. Kalau FX itu berarti kan Sumbu yang X. ada yang si T yang nyambung T, ke sini. T berapa ini? T1. T1 kan sama kayak ini kan? Iya, T1. 3, berarti T1. Oke, udah bikin dulu aja. Kenapa Udah, nggak di sini sih? Ini aja udah bikin. Oke. Bikin dulu, ntar bisa pasti. Udah. Benda 2, benda 2 tuh W2 sama apa ini? T berapa? Ini Emang itu ya sama, enak aja. Kalau kita ngerti itu namanya sama, tapi ini kan namanya nggak nyambung. Ya T-nya beda. T berapa ke T2 ke? Nah, T-nya kan nggak nyambung, nggak sama. cara ceknya itu Pak yang F-nya memakai atau enggak? Apa? Yang tadi itu kan tadi yang ada tes itu untuk cek FS-nya itu Gerak apa enggak? FS-nya itu bisa Loh, kan kalau yang B dibilang udah tepat akan bergerak. Gerak atau enggak berarti? Ya, berarti nggak perlu dicek kan? Kalau tepat akan bergerak kan kalau yang C baru. C itu kalau nggak salah dia baru dihitung kan? Udah. Oh, belum. Coba, kenapa nanya apa? Udah. Salah. Apa? Ini. Ini dari mana? Oke. Oke. Ini gimana sih ngerjainnya? Saya bingung deh. Ini gimana ngerjainnya sih? Nggak tahu. Ngerjainnya tuh per benda. Benda iya ini M1 kita ini M1. Ini benda mana ini? Benda mana? Kan nyari tegangan tolinya dulu. Oke, iya. Jadi sama orang T2. Iya. Nah, berarti sama aja kan kalau misalnya itu. Iya, ini benar. Terus Nah. ini apa ini? Ini saya nggak ngerti soal hidup ini.
per benda coba. Benda M2 emang cuma ada T2 doang, pokoknya ada satu lagi. Ini M1, ini M1. Ini benda apa? Ini M2. M2 bukannya ada tai lagi sini di bawahnya. Iya, ada kan tai lagi kan di bawahnya? M2 ada tai lagi di bawahnya loh. Iya. Nanti ada T3, ya kan? Kalau ini salah ke bawah pasti salah. Kalau ini kurang, kan ada bilang kan, kurang satu aja gaya yang kalian digambar, ke bawah pasti salah semua. Benerin lagi. Bapak, aku udah nemu. Ini sih Y-nya 100 bukan? Hanya lagi Bener itu. nggak? Ini benda, Kan ini kan benda mana ini? Benda satu. Sabar. Satu ini kan, X-nya ke sini loh, Y-nya ke sana loh. Iya, ini kan aku ada Sabar. FX. Ini sigma apa ini? Ini sigma F, Y, X. Sigma, FX. sigma FX. Ini aku udah nemu. Sabar. Oh, oke. Kan ini Oke. gitu. Dapat N-nya. Kok N? Aku mau nyobain yang mana dulu sih? Nggak tahu. Ini gimana? Udah. Kan aku benar ya F kan. Sumbu X. Kalau sumbu X tuh ada apa aja? Ada T, T 30 nih. terus ada gaya PGC. PGC. Lah ini mana? Wesin. Tuh kan. Aduh. Ini dia. Ini udah saya bikinin tuh. Gambarnya biar kebayang. Oh, berarti ini kurang mu S kali N kurang sisin itu kan. Wesin. W1 sin. Dah. Tapi kan W1 sinnya belum ketemu, Bapak. Ya emang kita cari. Kita Tapi mencari. tadi kan N juga belum tahu. Ya emang kenapa? Berarti dua variabel nggak tahu dong. Kan ada sumbu ya. Hah? Kan ini baru sumbu X. Sumbunya masih ada. Nah, semuanya kan udah aku ketemu kayaknya 100. Ada in close. Ya, weton. Nih, berarti kan N-nya tahu, N-nya nggak tahu. ya aku coba ketemu aja. Kan N-nya itu salah. Ini udah salah dong. Coba bener. Kita ulang lagi. Aduh, ini juga nih kacau ini. Ini benda mana ini? Benda apa ini? Ini yang di Benda satu. satu. Oke. Ini N1 berarti ya. Oke. Ini benda dua. Ini benda satu juga. Ini Pak, salah. Ini salah. Ini salah, hapus. Nih. T1 F kurang B WC. Oke, T1. Ya, terus pakai ini ya, 30. Oke, setengah kali 6M1. Oke. M1, G-nya 10 ya. 10, 8. Oke. Ini maunya gerak kemana? Dia bilang tepat akan bergerak ke bawah. Kalau mau gerak ke bawah, gitikannya kemana? Ke sini. Lah, masa kita ke bawah juga gitikannya ke atas dong. Kalau yang benar kan lihat ya, kalau yang A emang dia nggak minta geraknya kemana. Kalau yang B dia minta kan tepat akan bergerak ke bawah. Jadi gitikannya ke Aku udah ketemu. Kurang membaca soalnya. Ini kan T1 sama dengan Wesin. mana. Ini kan T1 kurang Wesin. Ya, Jadinya berarti T1 sama dengan guysnya mana? FGS itu berarti ini tuh berarti tambah ya. Oh, tadi soalnya bilang apa sih mau gerak mana? Tepat supaya Bergerak dia biar Bergerak ke bawah ke bawah. Kalau gerak ke bawah, dia ceknya kemana? geseknya ke atas. Kenapa ke bawah? Jadi kalau yang A emang nggak masalah ya kan bikinnya, karena A emang dia nggak bilang mau gerak kemana, tapi yang B dia bilang maunya ke bawah. Berarti ini T1 min ini berarti tambah FGS ya. Ingat lagi dong. Kan F itu F ke atas ya? Iya. Ya, tambah. 6 kilo. Nah, ini adalah M1 paling kecil. M1 Yang kedua nggak ini. bergerak. Kalau dia mau gerak ke bawah. Bayang? Nah, ini C. udah Udah. 30 min FGS Guys, rumusnya apa? Kalau tempat akan bergerak? K kali N. Mu S. Kan dia bilang, kita tidak pernah ngitung gaya gesek pakai mu S kecuali ada kata-kata tempat akan bergerak atau maksimum minimum kan? Ini mu S 30 min mu S kali N. Ya. Sama dengan W 4 per. Itu apa sih?
Itu MG. oh ya Berarti M-nya apa ya guys? 10 deh ya. Nya 4 kilogram. M kali 10 Berarti dia gak berarti mungkin. oh 8 ya M kali 8. Bukannya minusnya tahu, berapa minusnya? 0,5 kan? Berarti 30 dikurangin 0,5 M sama dengan 8 M1. Simpan dulu kotakin. Sekarang kerjaan sigma FG. Nah, ini bisa manfaatkannya ini enggak? Ini Bisa. kan kalau minimumnya kan berarti sekitar 3 koma kan. Nah, di sini kok 6 berarti dia gak mungkin gerak ke bawah, pasti geraknya ke atas. Ya, berarti kita bikin kayak apanya gitu. Tapi ya pokoknya kerjaan lah ya. Ini udah Nah, apa? Kok beda banget sih jawabannya? beda banget sama mana? 5 koma. Ay. T1 sama dengan T2 kan? Akan bergerak kemana? Ke bawah, gitu ya? Kalau ke atas. Oh iya, soalnya bilang gitu. Enak aja jangan ketiga lo yang A asumsi, tapi yang B nggak asumsi, menuruni. Yang A nggak apa-apa, asumsinya ke atas. Kalau yang B dia bilang maunya turun, gitu ya? Oke, ini benda udah dapat. Nah, karena tadi kita bikinnya asumsinya ke atas, gesekannya ke bawah. Kalau kita maunya ke bawah, gesekannya ke Ke atas. atas. Bayang, jadi salah dong di ini kenapa nggak dilanjutin? Kok bisa? Soalnya Ini gesekannya mana? rasanya. Gesekannya ya justru itu. Gesekannya mana? Ini salah semua ini. Dari awal. Nah nih F-nya kan N mi W cos ini ya from cosnya kan berarti ini N sama dengan W cos. W-nya berapa? W-nya 10 N. Berarti N. 10 kali 3/5. Oh, 6 ya? Gitu kan? Masukin ke sini. Dapat nggak M1-nya? Oh, oke udah bisa lah. Oke, yang sudah dikumpulkan ya. Udah jam 6. Oke, jadi nggak apa-apa, salah juga. Nggak apa-apa, nggak beres juga. Yang penting kalian tahu gimana cara ngerjainnya. Susahnya gimana? Karena emang susah. Udah. S apa jurusannya? Hah? Mau yang mana dia terserah. Jadi Apa? kita asumsikannya ya ini ke sana. X-nya. Ini ke sana atau tetap Ini kayak soal baru jadinya. Jadi kayak karena nih, kan di A itu, kan memang di A waktu di A kan dia nggak ngasih tahu mau kemana. Kita bebas asumsi mau kemana aja. Tapi ketika dia di B, dia maunya ke bawah. Sumbunya tetap sama, X yang diganti. X-nya dasar ke bawah, memang mungkin digerak ke bawah sini. Sini dong, ya kan? Paham? Berarti